warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EduTalks, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Selamat datang di podcast pertama kami. Sebelum kita lanjut ke podcastnya nih Teh, kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh Teh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sinta. Di sini aku sebagai host pada podcast kali ini. Dan aku Fasya Fauzia sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah, pada episode pertama kita nih, kita akan membahas apa sih Teh? Apa ya Teh? Nah, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih Teh, dan Wah. pastinya sangat relevan untuk teman-teman yang sedang atau bahkan akan berkecimpung dalam dunia pendidikan. Pasti seru banget kan Teh? Wah, pastinya seru banget nih Teh topik kita pada hari ini. Pastinya juga ini topiknya sangat penting banget nih buat kita, terutama kita sebagai mahasiswa pendidikan dan mungkin teman-teman yang emang tertarik gitu di dunia pendidikan pasti sangat relate banget ya Teh. Ngomong-ngomong nih Teh, siapa nih yang akan jadi narasumber kita pada hari ini Teh? Nah, untuk episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial nih Teh, Wah. yaitu salah satu alumni mahasiswa pendidikan matematika FKIP Unsika, yang pastinya punya banyak pengalaman yang menarik terkait pengelolaan sarana dan prasarana di dunia pendidikan nih Teh. Wah, kayaknya narasumber kita sangat ini banget ya Teh. Betul banget. Langsung aja kali ya Teh. Boleh Teh. Halo Teh Inas, apa kabarnya nih? Boleh nih perkenalan dulu supaya Sobat EduTalks semakin kenal nih sama Teh Inas. Halo Teh Sinta, Teh Fasya. Alhamdulillah kabar aku baik. Teteh sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah dari aku baik Teh. Dari aku juga baik Teh. Alhamdulillah, senang bisa hadir di podcast pada hari ini gitu. Langsung perkenalan ya Teh. Perkenalkan, nama aku Rajespri Saflainas Mardani, biasa dipanggil Inas. Aku alumnus dari Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Kegiatan aku saat ini sebagai guru, aku mengajar di SMA Negeri 98 Jakarta Pusat. Selain itu juga aku ikut dalam pelatihan ataupun komunitas yang relevan juga nih Teh sama tema kita hari ini, yaitu pengelolaan sarana dan juga prasarana. Wah, keren banget nih ya Teh narasumber kita kali ini. Pasti Sobat EduTalks udah gak sabar banget nih buat dengerin diskusi pada episode kita hari ini. Yuk langsung aja kita diskusi. Oke, mungkin kita langsung ke pembahasannya aja kali ya. Halo Teh Inas. Halo Teh Fasya. Wah, ngomongin soal sarana dan prasarana pendidikan nih ya Teh. Kita kan pasti udah sering banget ya dibicarakan gitu, diperbincangkan di dunia pendidikan ini ya Teh. Menurut Teh Inas sendiri nih Teh, apa sih konsep dasar dari kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan nih Teh? Oke, pertanyaan yang bagus nih Teh buat mengawali podcast kita hari ini. Untuk konsep dasar sendiri, secara singkat, konsep dasar dari pengelolaan sarana dan juga prasarana pendidikan ini mencakup berbagai hal nih Teh. Ada menyediakan, memelihara, kemudian ada mengoptimalkan fasilitas yang mana bisa menunjang sistem pembelajaran yang lebih efektif dan juga efisien. Kemudian ada sarana dan juga prasarana yang mencakup berbagai aspek, misalnya seperti gedung, kemudian ruang kelas, terus ada juga peralatan pendidikan, kemudian ada infrastruktur lainnya seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan juga akses teknologi, begitu Teh. Baik Teh, mungkin Teh Ines bisa jelasin sedikit Teh terkait apa aja sih yang termasuk dalam sarana dan prasarana pendidikan nih Teh? Oke, prasarana dan sarana kebalik. Oke, sarana dan juga prasarana ya Teh. Dalam bidang pendidikan itu sarana itu mencakup misalnya dalam sekolah nih, di kelas itu pasti ada meja, kemudian ada kursi, papan tulis, terus ada juga media pembelajaran seperti proyektor, komputer, kemudian ada buku atau modul-modul lainnya yang bisa mendukung proses belajar. Untuk prasarana sendiri itu kalau di sekolah misalnya ada ruang kelas, kantin, perpustakaan, toilet, tempat ibadah, kemudian juga ada
gudang ataupun prasarana yang lainnya gitu Teh. Wah, menarik banget ya Teh Sinta. Menarik banget Teh. Mungkin kalau secara faktanya nih ya Teh, kalau kita lihat di lapangannya tuh, itu kan masih nggak sesuai ya sama harapan yang kita inginkan dan masih banyak banget sarana dan prasarana di sekolah ataupun di kampus gitu yang masih kurang memadai nih Teh. Betul banget Teh, apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah terpencil nih, pasti banyak banget sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Mungkin salah satunya aku mau ngasih contoh nih Teh, boleh nggak? Boleh dong. Salah satu tuh ada di SMA aku dulu. Itu kan karena SMA-nya masih numpang ya, jadi sarana prasarananya tuh masih kurang tuh Teh. Tuh, itu mungkin salah satu contohnya. Mungkin kita tanya ke Teh Ines aja ya. Tuh, ya. Menurut Teh Ines sendiri nih Teh, apa aja sih tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di dunia pendidikan nih Teh? Oke, kalau ngomongin pendidikan pasti ada tantangannya ya Teh. Apalagi tema kita pengelolaan sarana dan juga prasarana. Untuk tantangan terbesar sendiri pastinya yang pertama ada keterbatasan anggaran, betul kan? Wah, betul banget. Ya, keterbatasan anggaran itu pasti jadi yang nomor satu. Nah, hal tersebut itu bisa menghambat atau bisa memperlambat penyediaan fasilitas ke sekolah-sekolah atau bahkan ke kampus-kampus, sehingga bisa menyebabkan pembelajaran itu kurang efektif. Kemudian juga ada kurangnya perencanaan yang lebih strategis. Jadi perencanaannya aja kurang gitu kan. Jadinya menyebabkan pengelolaan fasilitas itu kurang efektif juga dan kurang efisien. Selanjutnya kemudian ada juga minimnya keterlibatan pihak yang terkait. Jadi misalnya dari pemerintah ke kampus atau pemerintah ke sekolah itu kalau kurang bisa menyebabkan ketidaksesuaian atau ketidakselarasan kebijakan dari sekolah ke pemerintah itu pastinya kurang. Nah, jadi kurang selaras gitu Teh. Wah, mungkin Teh Ines kan aku sama Teh Sinta ini masih mahasiswa nih ya Teh. Mungkin menurut Teh Ines sendiri, apa peran kita sebagai mahasiswa dalam mendukung sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan nih Teh? Oke, sebagai mahasiswa aktif ya Teh, pastinya kita bisa mengikuti berbagai kegiatan yang positif, apalagi untuk mendukung pengelolaan sarana dan juga prasarana. Nah, yang pertama kita bisa menjaga fasilitas dengan tidak merusak fasilitas kampus. Kemudian juga kita bisa ikut membersihkan kelas nih Teh, setelah kita gunakan itu kita bisa bersihkan atau kita rapikan bangku-bangkunya, kemudian papan tulisnya juga dihapus. Itu merupakan salah satu gitu implementasi dari kita menjaga fasilitas dari pengelolaan sarana dan juga prasarana. Nah, yang kedua kita juga bisa memberikan feedback kepada pihak kampus. Jadi misalnya Teh Sinta nih ketemu bangkunya rusak atau kemudian AC-nya bocor atau mati gitu. Itu bisa kita lapor ke pihak kampus atau bisa kita memberikan feedback gitu untuk bisa diperbaiki atau bahkan diganti fasilitasnya gitu. Terakhir kita juga bisa sebagai mahasiswa aktif ikut kegiatan pelatihan atau organisasi yang mana bisa mendukung pengelolaan sarana dan juga prasarana kampus itu lebih baik. Gitu sih Teh. Wah, pembahasannya sangat seru ya Teh. Seru banget nih Teh. Kita jadi tahu nih bahwa pengelolaan sarana dan prasarana itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja atau bahkan dari pihak sekolah aja nih Teh. Bener Teh. Tapi kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran penting di dalamnya. Wah, benar sekali nih Teh. Mungkin dari Teh Ina sendiri nih Teh, ada pesan tidak yang ingin disampaikan untuk Sobat EduTalk? Oke, untuk pesannya sendiri, saya berharap semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat. Terus apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi teman-teman Sobat EduTalk di rumah, khususnya dalam konteks pengelolaan sarana dan juga prasarana nih Teh. Karena hal sekecil apapun seperti menjaga atau merawat fasilitas itu pastinya sangat penting ya. Semangat terus ya Sobat EduTalk. Wah, terima kasih banyak Teh Inas untuk podcast kali ini. Terima kasih karena pembahasan kita yang sangat luar biasa ya Teh. Semoga ilmu yang dapat disampaikan bisa bermanfaat nih buat Sobat EduTalk.
Terima kasih banyak Teh Inas untuk podcast kita kali ini. Karena pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Semoga ilmu yang dapat disampaikan bisa bermanfaat nih buat Sobat Edultak ya Teh. Amin. Semoga setelah podcast ini Sobat Edultak bisa lebih sadar untuk menjaga fasilitas kampus dan fasilitas yang ada di lingkungannya Teh. Oke, mungkin sekian podcast perdana kita pada hari ini. Jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya dengan tema yang pastinya nggak kalah menarik nih Teh. Wah, Terima kasih kepada Sobat Edu Talk yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.